Kita akan membahas mengenai Apple Vision Pro dan juga perusahaan Apple in general. Karena kita tahu ya, Tim Cook adalah seorang yang sangat bullish terhadap Bitcoin dan juga Ethereum. Bahkan beliau secara pribadi mengakui kalau memegang kedua aset tersebut. Next. Kita udah tahu ya, dulu di era 2021 akhir, teman-teman pasti dengar kata metaverse, yang mana salah satu juga perusahaan terbesar di dunia, yaitu adalah Facebook, sekarang jadi Meta, mengungkapkan bahwa mereka rebrand perusahaan mereka menjadi Meta, yang mana hal tersebut membawa banyak sekali katalis positif ke dunia cryptocurrency, terutama para project-project Web3 yang membangun metaverse. Kalau kita lihat ya, Facebook perusahaan dengan market cap 950 miliar, dan kita lihat impact yang diberikan selama 3-6 bulan ke market crypto, di mana berbagai project-project altcoin yaitu naik puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali lipat. Dengan logika yang sama, Apple, perusahaan yang mana size-nya itu 3 kalinya dari Meta, yang mana kita pakai setiap hari. Semua masyarakat di dunia itu menggunakan produk Apple. Apa ini nggak bisa 3 kali lebih gede efek yang diberikan ke market crypto? Dengan logika ini, ya pasti. Pertumbuhan industri special computing yang berbasis blockchain atau Web3 special computing projects itu akan moncer di tahun 2024. Next. Karena kita nggak bisa memungkiri pada endingnya semua itu akan Web3. Kita sudah tahu Web 1, Web 2, dan juga Web 3. Yang mana Web 1 yaitu hanya komunikasi satu arah. Web 2 kayak Instagram, kamu bisa edit, kamu bisa posting. Sementara Web 3 ini lebih dari itu, di mana kita secara penuh memegang kendali atas data kita sendiri. Yang mana itu masih menjadi kendala di Web 2. Datanya sangat tersentralisasi. Sehingga teman-teman tahu juga ya, ada kasus ya, Mark Zuckerberg, beliau ini secara terbukti menggunakan data konsumen ya untuk kebutuhan perusahaan. Yang mana itu sebenarnya tidak tepat ya secara etika. Dan pasti ya akan ada transisi dari Web 2 ke Web 3. Dan di sini kalau kita lihat ya, Chrome ya itu udah diganti ya dengan decentralized browser. Kemudian PayPal ya diganti dengan MetaMask dan lain sebagainya. Kita akan melihat perubahan ini cepat atau lambat akan terjadi. Next. Oke, kita ngomongin special computing. Kira-kira apa aja yang dibahas di special computing? Sebenarnya ketika kita ngomongin special computing itu ada 3 sektor blok yang kita omongkan di sini. Di kripto. Pertama itu adalah cloud computing yang mana memiliki market value 13 miliar US dollar. Kemudian metaverse yang mana memiliki 7 billion US dollar dan GameFi yang paling populer yaitu 46 billion US dollar. Next. Ini adalah data proyeksi pertumbuhan industri cloud computing di dunia. Di mana diramalkan ya tahun 2030 industri ini akan bernilai 1,6 billion. Yang mana kalau kita lihat ya, ini kenaikannya akan sangat tinggi ya, 1.600 billion. Global valuation saat ini itu adalah 615 billion. Yang mana Web3 cloud computing itu hanya 13 billion. Sehingga kita mikir gini aja, seandainya terjadi 10% absorpsi ya, penyerapan dari Web 2 special computing berpindah formatnya jadi Web 3 special computing cloud computing, itu akan memberikan impact sampai 470% secara value. Berarti sektor cloud computing di kripto itu ada kemungkinan naik ya 4-5 kali. Next. Di sini adalah sektor metaverse yang mana sampai tahun 2030 yaitu diramalkan value-nya sampai 500 miliar US dollar. Yang mana metaverse ini sangat berkaitan sekali dengan Web3. Ada Mana ya, ada Sandbox, ada Axie Infinity. Dan ketika terjadi ya absorption yang sampai 50%, ini pun juga diramalkan naik sampai 5 kali lipat sektor ini. Karena blockchain dan juga Web3 itu adalah suatu tuntutan, suatu kebutuhan, yang mana para pemain besar ini udah main di sini. Bahkan di tahun 2021 kita tahu GameFi itu sampai ratusan miliar US dollar yang digelontorkan ke GameFi. Jadi game on Web3. Next. Dan yang terakhir ya yang kita omongin ini adalah
GameFi, yang mana ini adalah sektor yang bernilai tinggi ya. Dimana ketika terjadi 50% absorpsi, ini akan membawa kenaikan sampai 3 kali lipat di GameFi.